Disebutkan orang mati diazab selama 7 hari. Dianjurkan bersedekah untuk mayat. Kalau ada orang yang bertanya, apakah setelah 7 hari itu dia tak lagi disiksa? Itu 7 hari itu dalam buku 37 masalah populer 37. Waktu itu saya nulis buku ini umur saya 37. Tahun 2024 umur saya udah 47, 10 tahun yang lalu. Disebutkan orang mati diazab selama 7 hari. Dianjurkan bersedekah untuk mayat. Kalau ada orang yang bertanya, apakah setelah 7 hari itu dia tak lagi disiksa? Itu 7 hari itu diuji. 7 hari pertama dia dikubur itu diuji. Kalau dia berdosa, disiksa. Kalau dia tidak, dia diuji. Macam orientasi mahasiswa baru. Jadi mereka dikubur itu ada juga orientasi. Maka selama proses orientasi itu dianjurkan keluarganya bersedekah makanan. Itu siapa yang meriwayatkan? Imam Atha. Imam Atha itu siapa? Tabi'in. Tabi'in itu siapa? Salaf. Jadi bersedekah 7 hari 7 malam, berkirim doa 7 hari 7 malam, itu adalah amalan salaf. Bapak Ibu hadirin hadirat, selama 7 hari 7 malam nih kami di rumah nih bersedekah makanan. Dan kalian jangan khawatir, ini bukan harta warisan almarhum. Ini memang harta saya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini anaknya yang paling kaya? Dan sampaikan gitu, biar supaya orang tuanya takut makan. Saya tidak mau makan nasi kotak ini. Kenapa Pak? Saya mau bawa pulang aja. Dia tidak marah, memang gitu bunyi cakap dia. Sedekah makanan, sedekah air minum. Mau buat, tak mau, jangan salahkan orang. Bagaimana kita menjawabnya Pak Ustadz? Diuji. Diuji belum tentu diazab. Maka saat diuji itu dianjurkanlah. Ustadz, saya mau sedekah makanan nanti di rumah, tolong Ustadz datang ke rumah ya. Apa acaranya nih Bu? Anak saya mau ujian sidang skripsi di Jakarta. Biar dimudahkan Allah, biar lembut hati penguji itu. Jadi saya sedekah makanan di rumah. Paham? Nyambung? Baru masuk subuh. Saya ingin bertanya tentang pemikiran Imam Al-Ghazali tentang tazkiyatun nafs. Qad afla wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, diberikan jalan fujur, jalan jelek, jalan tak baik, wa taqwaha, jalan baik. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya. Zakka yuzakki, masdarnya tazkiyah. Zakka yuzakki, tazkiyah. Itulah asal dari tazkiyatun nafs. Karena ulama yang fokus tentang tazkiyatun nafs ini ulama tasawuf, maka disebut dengan kajian tasawuf. Jangan ngaji-ngaji tasawuf. Jadi ngaji apa kita Pak? Tazkiyatun nafs. Itu juga lah isinya, itu bodoh. Imam Al-Ghazali mendefinisikan al-nafs, al-aql, al-qalb, ar-ruh sebagai latifah rabbaniyah. Apa maknanya Pak Ustaz? Latifah dari kata lembut, sesuatu yang lembut, yang halus, yang tak bisa ditengok. Ini bukan latifah, ini nampak. Sesuatu yang lembut. Rabbaniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Pancaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia makhluk. Disebut dia nafs. Kenapa disebut nafs? Karena dialah hakikat diri. Nafs artinya diri. I want to explain about myself to you. Bahasa Arabnya, uridu an u'arrifa nafs, diri saya. Diri, hakikat diri, maka disebut dengan nafs. Kenapa dia disebut dengan akal? Akal. Karena dialah alat yang dipakai untuk membedakan mana baik, mana buruk. Kenapa dia disebut dengan qalb? Karena sifatnya berbolak-balik. Qalb, qallabayu, qallibu. Pagi benci, petang sayang.
Pagi marah, petang suka. Kenapa dia disebut dengan roh? Karena waktu masuknya ke badan dan keluarnya berembus. Masuknya ditiupkan, keluarnya bertiup. Orang mati itu waktu tarikan napas berembus. Napas kita ini dua, sekali tarik, sekali embus. Ada masanya nanti waktu antum embus tak menarik lagi dia. Habis embus tuh antum sekarang belum bisa menangkap yang saya cakapkan itu. Karena umur masih 20, 30. Nanti setelah 40, hampir 50, cobalah kalian main bola. Ada kalanya napas tuh udah berembus, tak bisa ditarik lagi. Nah, itulah yang mati pas sedang main bola. Waktu naik kami ke Jabal Nur, pas umroh, naik. Saya tanya lah yang sebaya-sebaya, gimana rasanya? Macam sejengkal lomok gitu. Tak sampai ke situ. Pendek nafas itu terasa. Maka banyak orang meninggal sedang treadmill lagi, sedang maraton, sedang main bola. Jangan gara-gara ini antum tak olahraga. Jadi kita jogging pagi ini, tak usah mati aja gitu. Disebut dia latifah karena dia sesuatu yang halus. Disebut dia rabbaniyah karena dia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam teori filsafat disebut dengan emanasi. Emanasi artinya pancaran dari Tuhan. Masuk ke dalam badan dirian. Tapi jangan nanti mengaku Tuhan. Saya ini adalah pancaran dari Tuhan. Tuhan itu memancar lalu masuk ke badan saya, maka saya pun Tuhan. Nah, itulah akal pokok pangkal orang yang tak bisa membedakan mana khalik, mana makhluk, akhirnya tak sembahyang. Gara-gara mengkaji itu. Jangan itu kenapa tak sembahyang? Karena dia adalah pancaran Tuhan. Kalau pancaran Tuhan berarti Tuhan. Tuhan tak mungkin menyembah Tuhan. Ah, ini sesat ini. Gara-gara inilah maka sebagian orang mengharamkan ngaji filsafat. Menganggap pancaran Tuhan. Serba Tuhan. Alam ini berasal dari Tuhan. Semuanya adalah Tuhan. Kulihat pokok kayu, aku melihat Tuhan. Mabuk Tuhan. Sampai akhirnya mengaku diri Tuhan dan tak mau sembahyang. Datang ke UIN. Mau berjumpa sama Ustaz Somad. Mau berdebat. Ustaz, itu ada orang mau jumpa Ustaz. Dia mengatakan diri dia Tuhan. Tak usah jumpa aku, kapak kepalanya nanti. Cari Ustaz-Ustaz filsafat yang mau berdebat sama dia, yang tak pakai ayat, tak pakai hadis. Jumpalah sama dosen filsafat Usuluddin, namanya Dr. Iskandar Arnell dari McGill, Kanada. Minta satu tuang. Setelah keluar baru saya tanya Ustaz Iskandar. Kece, Tuhan itu dari Ustaz. Saya tanya ke Ustaz Iskandar. Jadi Bapak ngaku Tuhan? Iya, saya Tuhan. Kenapa Bapak ngaku Tuhan? Karena saya pancaran dari Tuhan. Kalau keluar dari Tuhan berarti Tuhan. Oh. Jadi yang keluar dari Tuhan, Tuhan. Iya. Berarti yang keluar dari Bapak pun adalah Tuhan. Iya. Bapak berak pagi tadi. Iya, berak Bapak Tuhan. Kediam dia. Bonga. Tak bisa dia membedakan mana khalik, mana makhluk. Iyyaka na'budu. Iya kan? Itulah perlunya mengkaji sifat 20. Kita ini hawadis, baharu. Sedangkan Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Roh itu diciptakan Allah. Bukan bagian tubuh Allah yang berbelah. Memang Tuhan amubah. Apa amalan orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren? Yang pertama, tega. Itu amalannya. Tega berpisah sama anak. Tega tidur kasurnya tipis. Tega anak makan ikan asin. Kalau tak tega, letakkanlah anak celah ketiak. Jadi hantu anak. Ponakan saya, anak adik saya tak boleh di rumah. Asal tamat SD, pondok. Masuk pondok. Asal libur, duduk. 4 mata sama saya. Tahan kau di pondok. Tahan. Apa yang tak menyenangkan di situ? Alhamdulillah semua menyenangkan. Ada kawan itu membuli kau? Tak ada. Saya bawa ke dekat pokok pisang. Kalau ada membuli kau, gini kan biji matanya. Oh. Dan kau diam. Kalau besar badannya, saya sipakkan batang pisang. Gini kan tolonnya itu. Oh. Kalau tak sanggup kau, kalau kau dikeroyoknya ramai, bawa aku datang. Ayah dia kita pijak batang leher.
Bangkitkan semangat dia. Jangan anak di pondok, maafkan semua ya. Matilah dia. Menasehati dia, jangan depan ayahnya, depan emaknya, depan orang banyak. Kau nanti di sana bagus-bagus belajar. Tak begitu kalau saya duduk berdua sama dia. Bawa dia jalan pagi-pagi. Kau rajin-rajin kau belajar. Aku dulu 4 tahun aku di Mesir tak balik-balik. Kirim nenek. Kau baru 6 bulan. Nah, gitu. Makanya orang sekarang cakap depan orang banyak. Tak bisa ngomong orang banyak, mesti berdua. Baik laki-laki maupun perempuan. Ponakan perempuan. Kau bagus di pondok, berjilbab panjang kau di situ, ngapal Quran kau di situ, belajar kau di situ. Kau di rumah aku tak sanggup mengawal kamu. Nanti kalau sudah selesai kau pondok, kau kuliah, sudah kuat kau nanti jadi orang, begitu pula lah kau buat ke anak-anak kau nanti. Itu nanti kan akan menjadi orang tua dan punya anak. Tega setelah itu doakan dia tiap malam, minta kepada Allah Ta'ala. Sujud terakhir itu mengadulah pada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya di pondok mengadu ke Allah. Jangan mengadu ke Facebook. Ini posting fotonya, rindunya. Di komen sama kawan, anak saya di rumah aja, menjemput anak balik.